Salam Rehavin, Renungan Harian Vincenzian. Saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Romo Aloysius CM. Renungan diambil dari, dan kita bisa membaca bacaan Injil hari ini yang tersedia pada kolom deskripsi di bawah ini. Mohon dukungan bagi channel ini melalui like, subscribe, komen, dan share. Selamat mengikuti Rehavin, Tuhan memberkati. Selamat berjumpa kembali, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan harian Vincenzian atau Rehavin, kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan ayat 14. Mari kita mendengarkan bersama-sama sabda Tuhan hari ini. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, sahabat Vincenzian yang terkasih dalam Kristus, ada yang namanya jalan tikus. Jalan tikus itu bukan berarti tikus-tikus yang sedang melewatinya, tetapi jalan tikus digambarkan seperti jalan kecil yang biasanya dilewati oleh orang-orang, terlebih di saat-saat sedang mengalami perjalanan yang cukup melelahkan atau cukup jauh, termasuk ketika ada kemacetan saat ada lampu merah dan lain sebagainya. Banyak pengendara yang mencari jalan tikus untuk mencapai tujuannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jalan tikus banyak orang yang mencarinya. Dan dalam Injil hari ini, jalan tikus ini bisa digambarkan seperti jalan yang sempit yang disampaikan oleh Tuhan. Berjuanglah, berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sempit, karena di sana akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana orang bisa masuk melalui pintu yang sempit itu? Jawabannya adalah ada juga dalam Injil hari ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu adalah jalan atau cara yang bisa kita pakai untuk masuk melalui jalan yang sempit, jalan yang kecil dalam situasi hidup saat ini. Sehingga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mau mengatakan sesuatu kepada orang lain, pertama-tama apa yang kita katakan ini juga kita lakukannya sendiri. Jangan sampai kita mengharapkan orang lain melakukan atau menjalankan, tetapi kita atau diri kita sendiri tidak mau melakukan itu.
Nah, itu berarti kita berada dalam posisi kita sedang masuk dalam jalan yang lebar atau pintu yang lebar, pintu yang luas. Karena di sana akan ada kecelakaan dan kebinasaan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi kalau kita melihat betul ini bahwa Santo Vincentius dalam hidup dan karya pelayanannya sungguh-sungguh melakukan apa yang disampaikan oleh Yesus ini. Dia mengharapkan orang lain untuk melakukan misalnya berbagi, berbuat kasih kepada orang-orang kecil. Tapi pertama-tama Santo Vincentius, pendiri Kongregasi Misi dan Tarekat Suster Putri Kasih, pertama-tama dia sudah melakukan terlebih dahulu. Sehingga ketika dia sudah melakukan, maka Santo Vincentius dengan leluasa mengajak banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Demikian juga kita hari ini melalui sabda Tuhan dan juga apa yang telah dilakukan oleh Santo Vincentius dalam hidup dan karyanya, mengajak kita semua untuk pertama-tama mari kita berani melewati pintu-pintu yang sempit, yang kecil dalam hidup ini, dengan cara segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga untuk membuatmu